suaranya standar tapi bisa kenceng. Ini 172 Iya, 172 cc. Servis Vespa tapi menjualnya top speed gitu. 192.000, Vespa kalah. Titip salam Baden Dimas, Vespa merahnya bawa sini dong. 7 tahun aku kuliah goblok lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi Vespa School Vlog dan kali ini kita ada di Skutalk. Pas banget kebetulan karena saya lagi lewat Magelang dan ada Mas Cul tadi sebenarnya pengen minta foto. Cuman Mas Cul bilang, "Mas Cul dari mana?" Tadi dari tempatnya Mas Aji. Nah, ternyata tidak jauh dari jalan tadi itu ada rumahnya Mas Aji Fast dan alhamdulillah sekarang udah mampir di tempatnya Mas Aji karena kita sempat ketemu waktu itu di mana Mas Aji? Di ISF ya? ISF. Ini bajunya. Oh iya, ini dia baju ISF gitu kan. Nah, oke. Momen ini dadakan sekali, saya ngajakin ngobrol Mas Aji, tadi sempat ngobrol sedikit tapi saya bilang tahan dulu karena kayaknya seru kalau kita ngobrolnya di konten gitu. Nah, kita kenalin dulu nih Mas Aji Fast itu Instagramnya Jati Wahyu Aji. Jati Wahyu Aji. Jati Wahyu Aji. Nah, terus YouTube-nya Aji Fast. Aji Fast. Aji Fast ya, ini dia. Aji Fast. Sekarang subscribernya udah berapa Mas Aji? Sekitar 192.000. 192.000. Vespa kalah lewat gitu. Nah, oke. Terus sebenarnya kontennya Mas Aji itu tentang apa sih Mas? Ceritain lah. Bisa dibilang dari awal itu aku buat YouTube itu kontennya benerin Vespa. Benerin Vespa. Jadi videonya itu pertama kali kita video bongkar mesin. Laporan sama klien kita, customer kita. Pak, ini rusaknya ini itu jadi satu konten sendiri. Nah, ketika masang sama nyeting satu konten, sama ngetes top speed satu konten. Jadi di sini Aji Fast itu memang tune up servis Vespa tapi menjualnya top speed gitu. Oh, tune up servis Vespa. Tadinya memang servis Vespa nih. Memang konsentrasinya sebenarnya bukan servisnya malahan, tapi buat ngebutnya. Tune up-nya. Jadi dulu aku ngerjainnya cuma ngerjain bowling aja, tapi semakin lama Vespanya masuk ke sini gitu. Makanya bisa dibilang sekalian lah kita servis sama buat video gitu. Oh, gitu. Oke. Jadi yang salah satu yang menjadi poin menurutku tadinya itu pengen jadi videonya itu nih pengen jadi cuman report gitu, laporan untuk klien, gitu kan supaya klien juga percaya, iki loh Pak, saya rusak iki saya diganti ini gitu. Oke, akhirnya sekarang apa saja Mas yang dikerjain? Yang dikerjain sekarang ya paling utama Vespa, tapi karena memang bisa ngerjain satu spare part Vespa namanya Buring Vespa ya, blok yang ada pistonnya itu. Itu jadi motor-motor seperti Vis Air, Satria. Ambilin coba Mas Buring Vespa. Oke. Ini loh. Satu ya. Yang namanya Buring. Ini yang namanya Buring Vespa seperti ini. Tapi karena saya bisa dibilang bisa, itu ada motor Satria, Satria, RE King, RZ, dua tak macam-macam, masuknya itu juga. Oh gitu, berarti tidak hanya Vespa saja? Sekarang nggak cuma Vespa, tapi dulu memang basicnya dari Vespa, gitu. Terus basic yang paling mirip sama Vespa itu Suzuki. Makanya rata-rata kalau pengerjaan Suzuki itu suaranya bagus tapi nggak kenceng. Tapi di sini kebalikan, suaranya standar tapi bisa kenceng, gitu. Nah. Spek yang dipakai Mas sekarang, spek yang dipakai itu kalau ini rata-rata ya, rata-rata sekarang kan ini bisa dibilang pekerjaan standar dalam arti memang yang paling enggak itu seperti ini. Itu 172 cc. Ini 172 cc. Kita pakainya shaker ukuran 62. Pakainya punyaan Kawasaki Ninja. Oh, gitu. Shakernya pakai Ninja. Karena Kawasaki Ninja, shaker Ninja R itu dia yang shakernya sama seperti Vespa. Jadi kalau misalkan nih pengen Vespa super nih, mau ganti biar performanya naik tanpa harus ubah macam-macam, ganti shaker Ninja. Langsung drastis naiknya. Oh gitu. Iya, performanya drastis. Cuma kalau Vespa kan dia adem suaranya. Halus gitu. Kalau pakai shaker Ninja nggak bisa adem karena range shakernya lebih tipis, gesekannya minimal gitu. Jadi dia powerful, lebih cepat jalannya shaker, cuma dia memang lebih rawan rusak gitu, lebih rusak karena shakernya lebih tipis. Shakernya ring shakernya lebih tipis, jadi ya pasti karena speed juga lah gitu kan. Maksudnya kalau misalnya kenceng ya pasti tidak seawet yang seperti itu. Yang aslinya gitu Mas ya. Oke, nah terus sekarang apa saja Mas
maksudnya yang dikerjain karena kayaknya ada knalpot atau segala macam gitu. CDI juga sampai produksi? CDI sebenarnya saya nggak produksi. Yang produksi itu spoolnya. Nah, jadi kebanyakan orang pengen CDI tapi kan bisa dibilang ribet ya. Nah, makanya saya di sini buat bagaimana cara sederhana mungkin buat CDI. Saya bikin spoolnya. CD-nya kita pakai CD RC. RC itu RC Bravo, Kristal, ya itu sama, itu CD RC namanya itu. Nah, itu nanti beli bebas. Kita dari sebelumnya dari kita ukurannya sekian gitu kan. Nanti itu dipasangin semua CDR bisa nyala. Berarti memang konsentrasinya adalah di Vespa dan kecepatan ya. Jadi bilang begitu. Konsentrasinya Vespa dan ngebut. Dan ngebut gitu. Karena kan ya itu dia maksudnya kalau saya percaya kok bahwa teman-teman di Indonesia ini luar biasa gitu. Karena ada kalau ngomongin di Semesta Vespa saja di Indonesia kan ada saya, ya kan ada Mas Aji, ada juga Mas Andre, ya terus banyak ada Danang misalnya gitu-gitu kan. Saya yakin masing-masing dari kita adalah punya alasan sendiri-sendiri dan punya cara sendiri-sendiri untuk menikmati Vespa. Betul nggak Mas? Iya kan, gitu kan. Nah, menikmatinya beda-beda gitu. Nah, terus klien Mas Aji sekarang, kliennya Mas Aji dari mana saja Mas? Bisa dibilang dari seluruh Indonesia. Hampir sama provinsi udah pernah masuk ke sini. Oh iya? Iya. Mana aja. Mau masuk Bali? Sering, kan saya sering ke sana, sering dipanggil malah ke Bali. Untuk tahun ini karena ada corona nih aku belum ke Bali nih. Siapa yang mau manggil aku ke Bali nanti kumpulin klien, misalnya ada customer teman yuk sekalian panggil Ajifas, biasanya sih 8 orang. Gitu karena biar kalau misalkan manggil aku buat transport terus hotel kan sayang kalau cuma sendirian gitu kan. Nanti mereka sama temennya 3 orang 4 orang udah kumpul 5 orang nih, yuk kita urunan panggil Ajifas yuk, transportnya sama hotelnya gitu. Jadi patungan nih teman-teman di Bali patungan. Kalau ongkosnya datang, transport terus makan, hotel kan sama aja. Tapi kalau dibagi berlima, berenam kan lebih ngirit. Gitu. Nah, di sana ngerjain apa aja Mas? Biasanya Vespa dan bisa dibilang semuanya hampir langsung jadi. Untuk sampai saat ini, sampai sekarang ini belum ada yang saya datang kemudian nggak jadi. Masuk? Iya. Soalnya gini kalau orang Bali itu Mas langsung curhat nih, Mas saya punya Vespa rusaknya A, B, C, D, E, F, G dan sebagainya. Banyak Mas tanya ini. Oke, saya kasih rincian, ganti buring sekian, karburator, CDI, knalpot, nanti kalau rusak stang sekernya asumsinya saya bawain dari rumah gitu kan. Itu langsung nanti rinciannya, oh nih keluar nih berapa juta gitu kan. Nanti kita berangkat udah satu orang satu kotak. Jadi satu Vespa, namanya siapa? Nanti kita keluarin spare partnya ini dari rumah. Kita pasang di sana. Mas Haji siapin dari sini? Iya, kalau nggak disiapin nggak bakal langsung jadi dong. Makanya dari rumah biasanya siapin janjinya berapa? 8 orang. Ya udah aku siapin 8 set. Tergantung dia curhatnya apa aja gitu. Iya. Makanya kalau aku di Bali kan aku biasanya 8 hari, 10 hari itu kita bisa ngerjain 8 Vespa, 10 Vespa. Anjir. Oh gitu. Nanti berarti Makassar ya? Boleh. Kemarin si Mas Andre kan udah bebat alat sana, udah ngasih tahu nih kerjanya Ajifas yang bisa dibilang mesin 14 juta, garasi up tuh 120 km per jam dan sampai sana. Kemarin kan pakai sampai sana juga kan. Sempet ke SS juga, cuman sayangnya aku nggak bisa nemenin Mas Andre waktu itu karena aku lagi di luar kota. Gitu. Mas Haji, kenapa akhirnya memilih Vespa itu kan juga pasti Mas Haji juga punya alasan sendiri. Sebenarnya alasannya itu bisa dibilang masuk akal, bisa dibilang nggak masuk akal. Kenapa? Karena dulu orang tua itu memang punyanya pertama Vespa. Orang tua itu punyanya Vespa. Cuman Vespa gitu tuh? Iya. Punyanya juga Vespa. Kalau dulu orang tua aku itu kaya, pasti aku mintanya Ninja dulu. Karena sekarang pakai Vespa dulu kan murah banget Vespa. Iya, murah banget dulu. Murah banget Vespa itu 200.000 tuh, wah masuk Vespa 200.000 dulu gitu loh. Makanya dulu memang punyanya Vespa sampai saat aku pertama kali pakai Vespa 2003 itu. Ketika aku SMP udah pakai Vespa. Sama, kamu angkatan berapa sih? Aku kelas 89. Aku 88 tuh. Aku. Mas. Sama berarti SMP juga. Aku juga SMP. SMP aku mulai pakai. Saat itu Vespa masih memang nggak mahal ya, masih bisa dibilang dipandang sebelah mata dulu. Di lingkungan sini ya terutama ya. Di lingkunganku terutama. Sampai akhirnya SMA itu aku pakai Vespa terus karena memang punyanya itu aku dulu. Ketika kuliah kan aku kuliah di Semarang. Aku kuliah informatika Undip dulu. Teknik informatika Universitas Diponegoro di Semarang. Magelang sampai Semarang itu jaraknya sekitar 8 km. Ketika punyanya Vespa kok pelan banget ya. Ngebut rusak. Terus bagaimana caranya?
dari situ tuh bagaimana caranya buat Vespa yang kenceng awet. Akhirnya 7 tahun aku kuliah, goblok lah. Kuliah 7 tahun, aku 14 semester tuh cuma sisa berapa hari aja gitu. Itu ya memang karena pertama aku memang bodoh. Ya. Memang bodoh, tapi aku lulus loh. Aku Eskom loh, aku Eskom aku. Memang diakui ya. Memang aku bodoh. Terus yang lain itu memang karena longko loh, orang mengakui bahwa dirinya bodoh tuh longko loh. Tapi aku nggak bodoh di bidang lain ya, aku bodohnya di bidang informatika aja. Oke. Itu terus yang lagi bisa dibilang memanfaatkan subsidi negara. Karena zaman itu memang SPP masih murah, 1 juta sekian gitu. Kalau sekarang mahal ya. Aku dulu murah masih. Ya yang pasti karena aku bodoh itu. Kalau aku pinter ya langsung 3 tahun udah lulus, 4 tahun lulus lah S1. Tapi karena aku beda. Nah aku 7 tahun ya sama, 7 tahun. Tapi bukan karena bodoh, tapi karena menikmati mahasiswa. Wah, menikmati mahasiswa. Tadi gitu, ini menganu ini apa bisa dibilang yang dicari dosen ya, maksudnya itu atau anak emasnya dosen. Menikmati status mahasiswa loh. Kan kalau mau gebet adik-adik kan mahasiswa, udah kayak kan. Iya, tapi kita lagi tadi balik ke 7 tahun itu aku berjuang bagaimana caranya itu bisa buat Vespa itu kenceng, nggak mogokkan. Akhirnya dari situ mulai terbentuk kepercayaan teman-teman. Kok kenceng, kok awet. Akhirnya mereka benerin sedikit, benerin akhirnya sampai sekarang. Berarti kalau pertama kali aku benerin Vespa customer itu 2007 sampai sekarang berarti udah 13 tahun. Anjing. Itu konsentrasi pertama kali nomor 1 konsentrasi adalah buring Vespa. Buring? Iya. Jadi yang kamu pelajarin buringnya iya, memang. Pertama ini yang paling utama bikin kencang dan awet ini. Oh, diapain sih Mas? Dikit aja. Di bore up. Di bore up. Sama ini di sini ada tanda-tandanya nih. Kelihatan enggak? Ada tandanya nih. Ada solasi. Nanti kita buat, ini kita tune, kita besarin. Karena bisa dibilang ini jalannya bensin kan ini. Kita besarin biar jalan bensinnya lebih banyak yang masuk ke pistonnya. Kalau bahan bakar lebih banyak, kalau pistonnya kuat membakar, dia menghasilkan tenaga yang lebih besar. Tapi kenapa bisa awet? Karena dengan piston yang besar ini, headnya saya sesuaikan ke ukuran standar. Sedangkan kalau misalkan tune up rata-rata teman, itu kan kalau di tune up itu suaranya pasti ngeri. Weng. Kalau di sini enggak, kita kerjakan langsam, nyalanya mudah, nanti dia masih langsam seperti Vespa biasa. Karena hitungannya kompresinya balik ke standar. Oh gitu. Kalau mendekati standar itu berarti awetnya juga mendekati standar. Begitu. Jadi rumus utama intinya itu karena ukurannya mendekati standar. Ukurannya tapi mendekati dengan spare part dia bisa dibilang upgrade-nya jauh dari standar. Karena ini saja 172 ya. Iya. Dari 150 bore up ke 172 kayak gitu. Nah, terus pengaruhnya apa lagi sih Mas selain tadi kan pengapian juga ya berarti kan Mas Haji kan ada pengapiannya masih platina, biar nggak sering nyetel platina, kita ganti CDI. Dengan catatan orangnya mau. Soalnya kalau misalkan kita sering ngebut, misalkan nih Vespa standar jalannya 80, 90, tapi sampai 110 kan pasti platinanya bekerja lebih keras. Betul. Iya, makanya kita ganti yang poin maksudnya nggak kontak. Kalau CDI kan nggak ada kontaknya, dan platina kan masih ada rotornya sama platina yang selalu nempel terus. Kalau satu saja yang longgar kan mesti setel lagi gitu. Makanya kalau pakai CDI, misalkan pengapian standar PX 85, 86 gitu, kita nggak perlu ganti. Gitu. Banyak yang baru tahu saya ya gitu kan, karena kan selama ini kan teman-teman di Indonesia itu sangat mengagungkan barang-barang impor, ya nggak sih gitu? Iya, bisa dibilang seperti itu sih. Iya kan gitu loh, teman-teman di Indonesia, wah SIP-an, Malossi, Polini segala macam gitu-gitu. Tapi perbedaannya Mas Aji dengan teman-teman yang pakai produk-produk itu apa Mas gitu? Apakah perbedaannya pertama seperti ini? Sebenarnya dulu ketika saya kerjain pertama awal-awal, aku bermimpi punya bengkel besar yang jual spare part racing. Tapi seiring berjalannya waktu, ternyata saya bisa buat yang bisa dibilang sama, bahkan lebih. Saya berani bilang lebih karena saya punya Vespa lokal, Vespa spare part lokal semua, full lokal dengan kecepatan 132. Bisa dibilang itu sangat kencang gitu. Untuk Vespa 150 ya. Iya. Ini Mas motornya? Bukan, ini bukan. Itu udah dikirim ke Bali kemarin. Iya. Sampai top speednya sampai dapat 132 GPS Ulysses. 132. Nah kalau ini apa nih Mas? Nah kalau yang ini bisa dibilang ada orang tes, ada orang pengen, bisa dibilang mengasih beasiswa. Mas, gue tak danai, silahkan buat mesin
sebagus mungkin. Oke, aku minta basic Spartan, tapi dengan syarat bloknya Malossi. Loh, kenapa nggak pakai lokal? Karena memang ternyata blok Spartan itu untuk lokal, dia bisa dibilang nggak bisa menyamai yang luar. Oh gitu. Ya, itu ini untuk Spartan. Untuk Spartan ya, kalau 150 terus terang aku buat sendiri, hampir semuanya buat sendiri, dan sampai sekarang kerjaanku 150 paling kencang masih buatan lokal. Bloknya Vitalia, kerjaannya kerjaan Ajivas, tapi hasilnya melebihi. Boleh diadu lah. Oke lah. Garansi. Oke. Ya. Nah, ini speknya Spartan kan. Spartan itu standarnya 200 cc teman-teman kalau Spartan. Nah, ini udah jadi berapa ini, Mas? Ini kita pakai buringnya pakai punya Malossi 210. Tak cetain. Oh, nggak terlalu tinggi ya malahan? Iya, tapi karena memang bentuknya ini udah racing. Karena kalau Spartan dia cuma punya satu lubang. Sedangkan kalau Malossi itu lubangnya ada 7. Iya, aslinya dari sana, makanya kita nggak bisa nyaingi gitu. Iya. Oh. Ini barangnya tak cetain. Barang ini aku beli bekas. Iya, bekas, karena memang untuk sekarang ya 2020 ini untuk spare part Spartan yang ini susah, kita harus inden lama, nggak sabar nungguin. Oke, kita cari bekas, dapatnya di Speed Scooter Syndicate Surabaya. Kita dapat harga 5 sekian. Terus kita buatin semuanya. 5 Iya, 5 koma itu bekas itu, tapi kan nggak masalah, yang penting aku dapat barangnya, dan sekarang udah terbukti bisa jadi ya Vespa, jadi Vespa kencang lah. Modifikasinya lainnya ya kayak magnet ini masih lokal. Ini Air King. Jadi bikin Vespa kencang dengan kearifan lokal. Ini magnetnya Air King. Cuma memang kipasnya seperti Vespa. Makanya dibilang apa pengapian namanya kamuflase. Kalau orang nggak paham banget bilang ini harus Vespa. Oh iya. Padahal ini isinya Air King. Padahal isinya Air King. Magnetnya Air King. Kasih lihat dikit. Di sini ada logonya Yamaha di sini. Yamaha, lihatin kan? Iya, benar. Logonya Yamaha. Ini magnetnya Air King. Nah, knalpot sekarang. Buat sendiri dong. Bikin sendiri? Iya, ini mereknya Ajivas ini. Mereknya Ajivas. Dulu. Bentar, tak cariin knalpotnya. Ini. Bukan, jangan yang jelek. Masih ada jelek. Oke, nah jadi teman-teman saya ini sebenarnya konten tiba-tiba banget gitu kan, dan akhirnya langsung ngobrol sama Aji karena ini salah satu bukti bahwa saya pun meskipun saya adalah original addict gitu kan, saya suka banget yang namanya original, tapi di Indonesia ini berbagai macam scene skuter itu ada gitu loh, ya kan. Jadi skuter culture di Indonesia ini begitu luas, begitu banyak gitu, termasuk juga ada sahabat kita namanya Mas Ajivas yang ya mainannya ini dengan Vespa dan kecepatan gitu loh. Apakah itu sah? Ya gas aja, sama aja gitu. Artinya kita juga tetap mengapresiasi apapun pilihannya teman-teman gitu loh. Apapun pilihannya teman-teman, karena menurutku kita semua ini punya cara masing-masing untuk menikmati Vespa. Ada yang cuma dipajang, ada yang dinaikin, ada yang dikencengin, dan lain-lain gitu. Oke, mana Mas? Kita kasih lihat dong ininya. Ini yang dipakai di Spartan nih. Ini yang dipakai di Spartan. Ini kamu produksi sendiri, Mas? Enggak dong. Jadi pertama kali kita buat sendiri, dalam arti kita ngukur volumenya, bentuknya. Kalau udah kan bagi-bagi rezeki, masa semuanya gitu. Iya, enggak, maksudnya ini brandmu. Iya, ini buat sendiri. Bedanya sama lainnya di sini aku kasih nomor seri sendiri. Jadi siapa yang beli kita tahu, karena knalpotnya ini garansi. Knalpotnya ini bahannya bagus, lasnya bagus, kita kasih garansi 1 bulan. 1 bulan, Kalau plat patah, putus, las patah, selama mau tanggung ongkos kirim balik, saya garansi. Ganti baru. Kalau bisa dibenerin, kalau nggak bisa nanti kita ganti baru. Oke. Ya. Menarik juga ya, karena seperti yang Mas Haji bilang, bagi-bagi rezeki. Ini kan akhirnya kan pengrajin knalpotnya juga dapat ya, jadi terus kliennya juga puas gitu. Itu kan menarik banget gitu. Ini yang untuk Spartan. Beda nih teman-teman. Jadi kalau Spartan itu lehernya lewat samping. Lehernya agak nyamping gitu loh. Ini untuk Spartan, nah itu untuk 150. Untuk 150 kita punya 2 jenis. Yang ini kanan, ini akselerasi. Untuk yang sebelah kiri top speed. Jadi untuk ntar dulu. Kanan kiri beda? Beda dong. Oke. Kalau yang kiri ini penting nih. Aku nggak ngerti loh. Oke, kita jelaskan. Kita jelaskan sesederhana mungkin. Yang penting udah dipahami gitu. Betul. Yang kanan itu
Ini kanan. Keluarnya kanan. Ini keluar kanan ya, teman-teman. Ini knalpot ini keluar kanan. Ini untuk cenderung ke akselerasi. Akselerasi. Karena dia karena bentuknya seperti ini, dia punya tendangan balik ke mesin dia lebih besar. Kalau kiri dia kan cenderung lebih los. Jadi dia lebih top speed. Top speed. Ya. Yang kiri mana coba lihat? Seperti ini. Untuk 132-nya pakainya knalpotnya ini. Gitu. Yang 132 km per jam pakainya knalpot kiri. Kalau pakai kanan kecepatannya cuma sampai 127. Wah, berpengaruh ya? Iya dong. Beda bentuk, beda rasa. Iya. Nah, ini brandnya adalah Fast Pro. Fast Pro. Ini brandmu ini? Ya. Untuk knalpotnya namanya Instagramnya? Fast Pro. Atau Instagramnya ikut di Ajivas. Kalau kalau katalognya Ajivas Store. Ajivas Store. Ya. Termasuk saya juga dapat bonus ya kan. Ini edisi kemarin alhamdulillah bisa beli mobil kan. Terus aku buatin buatin kaos ya, gambarnya bisa dibilang bersyukur gitulah. Oh ya wes. Enggak langsung tanggo ya. Ini dia. Oh, wih. Oke. Ini kenapa akhirnya mobil dan Vespa, Mas Haji? Karena customer kan macam-macam. Saya punya customer luar negeri juga. Ya, ada customer luar negeri juga? Iya, mereka kerja di Korea, Taiwan, ada yang Amerika dan sebagainya kan. Vespanya di rumah, kondisinya nggak terawat. Kalau Vespanya cuma mogok, kita bisa dorong. Tapi kalau Vespanya udah rusak, maksudnya ban udah nggak ada, gitu kan? Stangnya juga nggak kepasang, nggak ada remnya. Dulu pakai mobil merah? Dulu aku pakai mobil merah, Freed namanya. Sekarang aku pakai Foxy. Karena memang pertama, kan sekarang aku udah tambah punya personil nih. Personil nih aku sekarang udah punya anak, cewek gitu kan. Makanya rumahnya juga kadang di jalan, kadang kita nginep juga di jalan gitu kan. Makanya bagaimana caranya biar kalau istri ikut, anak ikut, nyaman di jalan. Gitu. Iya. Akhirnya rezekinya adalah mobil ini, Mas. Aku pilih mobil itu. Ini dari YouTube juga berarti enggak? Iya, dari bengkel dong. Dari bengkel. Iya, jadi seperti Mas Ade cerita kemarin, kalau misalkan udah pernah lihat videonya, dulu rumah sini tuh jalan masih jelek, masih tanah, terus sebelah masih tanah, tapi alhamdulillah berkat Vespa, aku bisa macam-macam. Berkat Vespa ya, Mas? Berkat Vespa udah bisa bikin rumah bagus, udah bisa beli mobil bagus, apalagi Mas? Teman banyak, itu yang paling penting, bener. Iya. Itu yang paling penting. Kan bukan berhala Vespa. Bukan, bukan lah. Kita buat cari keluarga. Sebenarnya, iya betul. Sebenarnya yang selalu saya ngomong kalau gitu bahwa Vespa ya bukan berhala lah. Vespa itu bagaimana cara kita untuk kenal sama orang, bagaimana cara kita membawa diri gitu kan dari Vespa kan, karena dari Vespa kan kita kenal sama banyak orang. Kayak gitu. Oke. Apalagi nih Mas Haji, yang belum kesampaian kira-kira apa Mas Haji? Yang belum kesampaian? Yang pengennya apa gitu loh? Maksudnya dari karya-karyamu ini? Titip salam Baden Dimas, Vespa merahnya bawa sini dong. Oh iya, aku tadi cerita soalnya ini buat bubur nih, buat Den Dimas nih. Jadi Mas Haji ini pengen banget ngerjain motormu apa aja, ya kan? Vespa lah pastilah ya. Oke, Vespa. Mau RGR juga bisa sebenarnya. Cuma Vespa aja lah. Buatan macam-macam juga bisa. Cuma Vespa aja lah. Vespa aja. Mau Vespanya merah, di sini ada merah, ada si Pano gitu kan. Ada si Buras merah juga. Mau si Red, mau Red Milano. Oke, kita ada ya. Sekalian lah punyamu sekali loh di sini gitu. Siapa tahu berkenan. Cuma kita kan mau soalnya ditanya ini titip salam apa kan, mau sampean apa, dan Dimas nih main kesini dong. Iya. Kapan soalnya kan pasti kesini nih. Soalnya aku sering komen gitu kan, tapi nggak pernah ada respon. Kebetulan pas nggak kebaca mungkin ya, soalnya kan komennya kan ribuan. Iya, pasti kan sibuk kan. Benar. Jadi kita nggak bisa kok aku nganu nih, masa mau diajak teman nggak gitu sih. Tapi kita juga maklum lah, karena kan yo kadang-kadang Mas Haji pun juga banyak yang kelewatan gitu kan. Ini kan Mas Haji kan juga dari 2003 ya awalnya dulu Vespaan. Oh iya, pakai Vespa 2003. Pakai Vespa 2003, aku 2002 kalau nggak salah, aku 2002. Hampir sama lah gitu. Pada waktu itu kita dipandang sebelah mata, sama juga gitu. Yang aku rasain juga, maksudnya menjadi anak Vespa itu koyo opo yo gitu. Maksudnya ada sisi-sisi yang kok kita nggak bisa seperti orang lain gitu loh, kayak gitu kan. Nah, harapannya Mas Haji untuk secara keseluruhan nih skuter culture di Indonesia, kalau aku nanya gitu,
skuter culture di Indonesia, maksudnya yo anak Vespa di Indonesia itu pengennya Mas Aji itu kayak ngopo sih gitu? Ya, karena saya bergerak di bidang bisa dibilang bengkel ya, jasa perbengkelan. Kalau bisa sih di lingkunganku ya terutama ya. Kalau bengkel tuh rata-rata dia menjadikan bengkel lain. Kalau saya pribadi, kepengen saya tuh kita sebagai bengkel bekerja di jalan yang sama, kita temenan lah, saling mendukung. Jangan malah saling menjatuhkan gitu. Itu harapanku seperti itu. Jadi kita lihat dari segi perbengkelannya, ya kalau bisa kita sebagai bengkel mau sharing ilmu, kita sharing ilmu, jangan malah saling menjatuhkan begitu. Itu kepengenku sih. Seperti itu pas banget, emang itu yang harus disampaikan. Karena kamu tanya sama orang, misalkan orang sukanya ori, jawabnya juga beda. Bengkel juga jawabnya beda. Kalau tanya sama saya, karena saya di jasa bengkel, aku bilang aku pengennya teman-teman bengkel nggak saling musuhan, kita temenan. Saling support. Yes. Nah itu dia. Oke, itu saja kayaknya. Terima kasih kaosnya Mas Aji. Yes. Semoga tambah kencang rezekinya. Amin. Sehat juga ya. Amin. Buat teman-teman. Di sini kita nggak sendiri, jadi ada Pak Dokter, ada Mas Jul. Terus boleh dibunyiin nggak sih? Aku pengen dengar suaranya. Penasaran sama suaranya. Bunyikan sendiri. Hah? Bunyikan sendiri. Oh, gitu. Oke. Sampai bawah ya. Itu punya. Bawah. Gitu aja. Serem banget. Ini 210 cc. 210 cc. Dia sudah pernah berapa speed, Mas? Kecepatannya atau speednya? 138. Anjing, 138 km per jam. Berisi. Udah mendekati Ninja baru standar. Dan ini masalahnya iso langsam loh. Iya, harus seperti itu. Harus seperti itu. Hidupnya mudah, langsam. Itu kunci kencang kalau di Ajivas. Itu yang menarik. Hidup mudah, langsam. Biasanya hemat. Kalau tenaganya besar, dikit-dikit udah jauh jalannya. Kita nggak perlu gas besar. Ya, ini karbunya pakai apa? Itu namanya PWKS Track 35mm. Ukurannya 35. Kalau Vespa kan ada yang 17 mm, ada yang 20, kita pakainya 35. 35. Wah. Itu 2 kali lipat ukuran standar Vespa. Cuman yang saya heran ya itu gitu, bisa langsam. Nah, itulah dia salah satu karakter yang teman-teman bisa dapatkan ketika misalnya datang ke Mas Aji gitu ya. Oke, terima kasih Mas Aji ya. Yes. Kayaknya sekian dulu konten dadakan kita. Semoga membantu teman-teman kalau misalnya teman-teman pengen cari referensi bengkel yang oke, yang ya dekat-dekat sini lah. Dekat-dekat Magelang lah ya. Ini tapi kita bebas. Karena kan tadi Mas Aji juga sempat bilang bahwa dia sudah kemana-mana lah gitu. Karyanya Mas Aji ini sudah sampai di mana-mana gitu ya, Mas ya. Insya Allah. Kita ketemu lagi nanti kapan-kapan di ISF atau di momen-momen yang lain. Yang pasti terima kasih Mas Aji sudah dibolehin mampir ke bengkelnya. Sekali lagi ini dadakan karena saya lagi perjalanan dari Jogja ke Wonosobo. Terus tadi ketemu Mas Cul, diajak mampir ke sini, ya wis pas banget. Makanya ada obrolan ini. Oke? Terima kasih teman-teman. Itulah cara Mas Aji dan teman-teman menikmati Vespa. Dan kita sangat respect sekali untuk teman-teman, apapun cara kalian menikmati Vespa, yang penting adalah silaturahminya. Oke? Saya Raffi Mardika, pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Vespa, ngerti gak tagline tuh? Ada cerita. Iya, sekali lagi dong. Ada Vespa, ada cerita. gas.